Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai topik ekstraksi. Berikut adalah nama anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Siddiqui Muhammad, yang kedua Dianisa Sasabila, yang ketiga Gerli Puspita, yang keempat Aswa Hafiz Ahmesti. Next. Ekstraksi merupakan proses penarikan suatu zat terlarut dalam larutannya di dalam air oleh suatu pelarut lain yang tidak dapat bercampur dengan air. Tujuan ekstraksi sendiri ialah memisahkan suatu komponen dari campurannya dengan menggunakan pelarut. Next. Prinsip dasar dari ekstraksi ialah like dissolve like, di mana kelarutan suatu senyawa pada pelarut didasari dari kesamaan polaritas antara pelarut dengan senyawa yang diekstrak. Dengan kata lain, prinsip dasar dari ekstraksi yaitu melarutkan senyawa nonpolar dengan pelarut nonpolar dan senyawa polar dengan pelarut polar. Next. Ekstraksi memiliki beberapa jenis. Yang pertama yaitu ekstraksi cair-cair, yang kedua ekstraksi pada cair. Ekstraksi cair-cair adalah proses pemisahan cairan dari suatu larutan dengan menggunakan cairan sebagai bahan pelarutnya. Ekstraksi pada cair adalah proses pemisahan cairan dari padatan dengan menggunakan cairan sebagai bahan pelarutnya. Next. Lalu prinsip kerja ekstraksi cair-cair adalah berdasarkan perbedaan kelarutan. Di mana bila kita berbicara tentang perbedaan kelarutan, kita akan membahas juga tentang sifat kepolaran. Di mana yang polar akan larut dalam polar dan sebaliknya. Yang non-polar akan larut dalam non-polar. Senyawa organik ini kebanyakan itu non-polar. Lalu di sini ada senyawa yang warna hitam dan warna hijau. Yang hitam ini lebih polar dibanding hijau, yang nantinya yang hitam ini akan berlari ke fase polarnya atau fase airnya, lalu memisah. Lalu ada ekstraksi padat cair. Di sini ekstraksi padat cair menggunakan prinsip berdasarkan kelarutan. Ekstraksi padat cair melalui 3 tahapan, yaitu evaporasi, kondensasi, dan pengekstraksian atau melarutkan. Tujuan ekstraksi pada obat dapat digunakan sebagai identifikasi penentuan pelarut antosianin yang cocok. Cara kerjanya yaitu pertama, pada tahap ini ekstraksi dilakukan di dalam alat soket. Kelopak bunga rosella yang telah dibedakan berdasarkan variabel kondisi, perlakuan, dan berat dari sampel dibungkus dengan menggunakan kertas saring. Lalu diekstraksi selama 4 jam dengan pelarut aqueous dan etanol 96%. Hasilnya yaitu hasil ekstraksi pada obat ini menghasilkan bahwa penggunaan etanol lebih optimal daripada penggunaan aqueous sebagai pelarut, dikarenakan etanol yang bersifat polar sehingga sangat baik digunakan dalam proses ekstraksi antosianin. Next. Pengujian ekstraksi pada penelitian jurnal ini menggunakan beberapa variabel dengan kondisi sampel seperti basah, kering, dan kering oven. Perlakuan sampel seperti langsung dan digerus, dan berat sampel seperti 15 gram, 20 gram, dan 25 gram dari kelopak bunga rosella. Dapat dilihat dari gambar tersebut, dilihat persen yield antosianin yang didapat pada ekstraksi dengan menggunakan pelarut aqueous pada kondisi kering oven gerus dengan berat sampel 25 gram menghasilkan persen yield antosianin yang terbaik, yaitu sebesar 55,385%. Hal ini dikarenakan semakin kecil ukuran sampel, semakin besar luas kontak area permukaan dengan pelarut, sehingga menghasilkan antosianin yang terbaik dibanding dengan kondisi basah dan kering dengan perlakuan langsung. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada proses ekstraksi dengan menggunakan pelarut etanol memiliki persen yield antosianin yang terbaik. Next. Kesimpulan dari ekstraksi adalah proses pemisahan suatu komponen dari campurannya dengan menggunakan pelarut. Ekstraksi memiliki prinsip dasar di mana kelarutan suatu senyawa pelarut didasari kesamaan polaritas antara pelarut dengan senyawa yang diekstrak. Ekstraksi memiliki 2 jenis yang memiliki perbedaan di zat yang dipisahkannya. Next. Berikut merupakan referensi yang digunakan kelompok kami untuk membahas mengenai ekstraksi. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.